Perkenalkan, nama saya Novita Juraida dengan NIM 4233121008 dari kelas PSPF 23C. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu karya Terelie yang diterbitkan oleh penerbit Republika pada tahun 2016 dengan berbahasa Indonesia. Dengan memperhatikan struktur dari teks ulasan, maka orientasi pada novel ini ataupun novel Tentang Kamu ini merupakan karya dari Terelie yang mengisahkan perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Sri Ningsi, yang pada kehidupannya ataupun perjalanan kehidupannya sangat penuh perjuangan dan juga pengorbanan. Buku novel ini mengangkat tema tentang keteguhan hati dan juga kesabaran hati seorang Sri Ningsi dalam menghadapi berbagai kehidupan. Dengan latar tempat yang beragam, mulai dari Indonesia yang termasuk ke dalam latar belakangnya yaitu adalah Pulau Bungin, lalu Surakarta dan juga Jakarta, yang kemudian sampai ke kota-kota besar di Eropa seperti London dan juga Inggris. Novel Tentang Kamu ini menceritakan sebuah kehidupan dari seorang wanita yang bernama Sri Ningsi yang merupakan warga kenegaraan Indonesia yang kemudian meninggal dunia di sebuah panti jompo yang berada di Paris. Kemudian Sri Ningsi ini menitipkan sebuah surat wasiat kepada sebuah perusahaan yang terkenal di London, yaitu firman hukum Thomson & Co, dengan pengacara yang menangani kasus tersebut adalah Zaman Zulkarnain. Nah, Zaman Zulkarnain ini melakukan pencarian pertama tentang Sri Ningsi itu berawal dari pantai jompo yang berada di Paris. Kemudian di pantai jompo tersebut Zaman bertemu dengan suster ataupun pengurus panti yang bernama Aime. Kemudian Aime ini memberikan sebuah catatan diari ataupun catatan kecil milik Sri Ningsi kemudian diberikan kepada Zaman. Melalui buku diari tersebut, Zaman menelusuri kehidupan Sri Ningsi mulai dari Sri Ningsi kecil yang berada di Pulau Bungin. Zaman langsung saja pergi ke Indonesia, tepatnya di Pulau Bungin, yang ditemani oleh seorang supir yang bernama Lagolo. Nah, kemudian pada saat mereka di Pulau Bungin, Zaman bertemu dengan Pak Tua atau yang bernama Ode yang mengaku sebagai teman kecil Sri Ningsi. Ode menceritakan tentang kehidupan Sri Ningsi saat kecil yang berada di Pulau Bungin kepada Zaman dan juga Lagolo. Nah, pada saat itu Ode menceritakan mulai dari ibunya yang meninggal yaitu bernama Rahayu saat Sri Ningsi dilahirkan, dan kemudian bapaknya yang bernama Nugroho menikah lagi dengan gadis yang berada di Pulau Bungin yang bernama Nusi Marata, dan kemudian kehidupan mereka itu sangat bahagia pada saat itu. Tetapi karena sebuah insiden, yaitu pada saat itu Nugroho menghilang saat melaut dan tidak pernah kembali lagi, Nusi Marata mulai melakukan kekerasan kepada Sri Ningsi, mulai dari menjadikannya sebagai tulang punggung untuk mencari keuangan dan juga membersihkan daerah-daerah yang ada di rumah, mulai dari memasak dan juga membersihkan perumahan. Sri Ningsi ini mempunyai adik yang bernama Tilamuta yang merupakan anak dari Nusi Marata. Pada suatu hari terjadi sebuah insiden di mana Tilamuta memainkan sebuah api dan membakar sebuah kain yang ada di rumah Sri Ningsi tersebut. Tetapi karena Tilamuta ini ketakutan, dia langsung saja masuk ke kamar dan hanya berdiam membiarkan api-api tersebut membakar rumah mereka. Kemudian Sri datang untuk menyelamatkan Tilamuta, tetapi ibunya yaitu bernama Nusi Marata tersebut tidak selamat dan mereka pun terpaksa meninggalkan Pulau Bungin karena tidak ada yang tersisa di sana. Mereka tinggal di sebuah madrasah milik Kiai Maksum. Disitulah cerita Ode berakhir. Lalu Zaman membaca diari yang ada di halaman selanjutnya milik Sri Ningsi dan kemudian mengantarkannya kepada madrasah Kiai Maksum yang berada di Surakarta. Disitulah Zaman bertemu dengan Nur Aini yang merupakan salah satu sahabat dari Sri Ningsi. Nur Aini menceritakan
betapa baiknya Sri Ningsih selama tinggal di madrasah, mulai dari membantu membereskan makanan, lalu kemudian membersihkan kamar mandi. Disitulah Nur Aini menceritakan kebaikan Sri Ningsih tersebut. Lalu ada lagi satu sahabatnya yang bernama Sulastri. Nah, mereka ini bersahabat bertiga. Jadi ada Sri Ningsih, ada Nur Aini, dan juga Sulastri. Sulastri ini lebih tua dari Nur Aini dan juga Sri Ningsih. Nah, pada suatu ketika Sulastri ini cemburu kepada suaminya Nur Aini yang bernama Arifin, dan juga Muso cemburu kepada suaminya Nur Aini yang bernama Arifin tersebut. Muso ini merupakan suami dari Sulastri. Karena kecemburuannya tersebut, Sulastri semakin menjauhi Sri dan juga Nur Aini. Dan kemudian Sulastri ini pindah dari Madrasah Kiai Maksum ke kampung sebelah. Saat itulah Sulastri dan juga Muso bergabung dengan Partai Komunis Indonesia yang tidak menyukai seorang kiai, sehingga mereka merencanakan sebuah pembunuhan di sebuah pesantren Kiai Maksum tersebut dan menghabisi seluruh santri-santri yang ada di dalam pesantren tersebut, dan juga mengurung keluarga Kiai Maksum ke sebuah pabrik gula, dan yang hanya selamat adalah Nur Aini. Nur Aini menyerahkan beberapa surat ataupun kotak surat kepada Zaman yang menceritakan kehidupan Sri Ningsih berikutnya, di mana Sri Ningsih ini sering sekali mengirimkan surat kepada Nur Aini untuk mengabari Nur Aini bahwasanya Sri Ningsih itu baik-baik saja. Lalu surat-surat tersebut membawa Zaman ke sebuah daerah baru, yaitu Jakarta, di mana di Jakarta menceritakan kehidupan Sri Ningsih mulai dari pelopor gerobak kaki lima. Lalu Sri Ningsih berusaha untuk membangun rental mobil tetapi gagal, dan kemudian bekerja di pabrik, dan setelah itu membuat sebuah pabrik yang memproduksi sebuah sabun mandi yang bermerek Rahayu. Tetapi pada waktu itu pada suatu hari Sri Ningsih sangat ketakutan dan kemudian menjual pabrik tersebut dengan memiliki 1% saham. Kemudian pabrik tersebut diamanatkan kepada seorang anak yang diurus oleh Sri Ningsih yang bernama Catherine. Melalui buku Sri Ningsih dan cerita dari Catherine itu, Zaman berangkat lagi dari Jakarta menuju ke London. Di sana ia bertemu dengan Lucy yang merupakan sopir bis yang merupakan teman dari Sri Ningsih. Sri Ningsih pada saat tiba di London, dia mencari pekerjaan menjadi sopir bis. Tiba di London, Sri Ningsih ini tidak memiliki tempat tinggal, tetapi pada suatu hari dia bertemu dengan keluarga Rajendra, dan keluarga Rajendra ini meminta Sri Ningsih untuk tinggal di penginapannya. Saat itu Sri tidak setuju, tetapi dengan paksaan orang tua dari Rajendra, sehingga membawa Sri Ningsih itu memiliki keluarga baru di London tersebut. Kemudian Lucy menceritakan kepada Zaman kehidupan dari Sri selama di London hingga akhirnya menikah dengan Hakan. Hakan dan juga Sri bertemu saat Sri menaiki ataupun menyupir rute 16, dan saat itulah Hakan selalu menaiki bus tersebut dan juga mengobrol kepada Sri selama 5 menit setiap harinya. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada saat itu Sri Ningsih mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak tetapi meninggal, dan juga setelah keduanya juga meninggal. Lalu tidak jelang berapa lama suaminya yang bernama Hakan tersebut meninggal dunia. Setelah dari London, Zaman kembali lagi ke Pantai Jumpo yang ada di Paris, karena di dalam buku itu panti adalah tempat terakhir yang ditinggali oleh Sri. Pada saat itu juga firman hukum lainnya yaitu A dan Z menemukan bahwasanya ahli waris dari Sri Ningsih ini adalah Tilamuta. Tetapi Zaman tidak menyetujui hal tersebut dan mencari bukti-bukti lainnya di Pantai Jumpo tersebut. Disitulah Aime menceritakan bagaimana kehidupan Sri Ningsih selama ia berada di Pantai Jumpo, mulai dari berkebun dan juga menjadi guru tari dan mengelilingi dunia karena adanya penampilan dari murid-muridnya. Saat itulah Zaman mengingat bahwasannya ada hal yang harus ditanyakan kepada Nur Aini.
Lalu si Zaman ini menelepon Nur Aini dan kemudian bertanya apakah ada surat yang dikirim dari London untuk dirinya. Ternyata ada, dan surat itu sudah diberikan kepada Zaman, tetapi terdapat pada belakang kotak surat tersebut. Kemudian Zaman melihat kotak tersebut, dan disitulah terdapat beberapa nama-nama sebagai ahli waris dari Sriningsih, di mana beberapa nama-nama tersebut ada Ode, Lucy, dan juga Pantai Jumpo serta Madrasah Kiai Maksud, dan juga beberapa orang terdekat dari Sriningsih tersebut. Tetapi Tilamuta tidak tercantum karena Sri saat itu menganggap bahwasanya Tilamuta telah meninggal. Tetapi Zaman merasa curiga dengan firman hukum A dan Z, sehingga menyelidiki bahwasannya orang yang mengaku sebagai ibu mertua dan juga menantu dari Tilamuta tersebut, Zaman mendatangi rumahnya, kemudian melihat bahwasanya yang mengaku sebagai mertua dari Tilamuta adalah Sulastri. Nah, Sulastri ini mengikuti Sriningsih hingga ke London, sehingga Sriningsih menjadi ketakutan dan juga pergi meninggalkan keluarga ataupun orang-orang yang dicintainya, karena tidak ingin merusak ataupun mengganggu ataupun melibatkan keluarganya dalam permasalahan. Ternyata Tilamuta ini masih hidup, dan Tilamuta ini diselamatkan dari insiden pembunuhan yang ada di madrasah oleh Sulastri. Saat itu Sulastri dipenjara, tetapi dia menikahi sipir ataupun penjaga tahanan sehingga dia bisa kabur dari Indonesia ke London. Dan kemudian Zaman berhasil mengungkap siapa ahli waris dari Sriningsih, dan kemudian harta warisan tersebut dibagi rata kepada nama-nama yang telah disebutkan oleh Sriningsih tersebut. Lalu Sulastri tersebut dipenjara oleh polisi ataupun tenaga keamanan yang ada di London tersebut. Novel tentang kamu ini memiliki banyak sekali kelebihan yang membuat novel tersebut itu layak sekali untuk dibaca. Salah satunya itu dalam penggambaran seorang tokoh yang bernama Sriningsih tersebut. Penulis menggambarkan bahwasanya Sriningsih ini merupakan seseorang yang sangat kuat dan juga sosok perempuan yang sangat tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan juga permasalahan dengan kepala yang sangat tegak. Lalu, penulis juga berhasil menyajikan alur-alur cerita yang sangat menarik dan juga penuh kejutan, dari mulai tiba-tiba Sri Sulastri ini berada di London dan lain sebagainya. Namun di sisi lain terdapat beberapa bagian novel yang alurnya itu sangat lambat, terutama pada bagian awal di mana Zaman mulai menelusuri kehidupan Sriningsih. Lalu salah satu bagian yang menimbulkan pertanyaan bagi pembaca adalah kemunculan Sulastri tadi yang ada di London. Nah, karakter Sulastri ini sebelumnya tidak memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan si Zaman. Tiba-tiba muncul ada suatu momen yang mengejutkan di mana tiba-tiba si Sulastri ini datang di London. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan juga kelemahan dari novel karya Terelie ini yang berjudul Tentang Kamu, maka novel ini itu layak untuk dibaca karena di dalamnya banyak sekali menggambarkan ataupun menceritakan perjalanan-perjalanan seorang Sriningsih yang sangat tangguh dan juga seorang Zaman yang sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Banyak sekali pesan yang dapat kita petik dalam novel tersebut. Salah satunya adalah bahwasanya kita dalam menjalani suatu kehidupan ataupun suatu masalah, kita harus selalu berjuang dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kita juga harus selalu berbuat kebaikan karena kebaikan akan datang kepada kita jika kita melakukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari novel berjudul Tentang Kamu karya Terelie ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.